kita menggali informasi sebanyak mungkin tentang diri. Mencari informasi sebanyak mungkin tentang diri, sehingga kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya itu. Nah, kenapa kok dua-duanya yang harus dipetakan? Kalau cuman kekurangannya yang dipetakan, dampaknya nanti pasti kita minder. Nah, begitu juga kalau yang kita petakan adalah kelebihan saja, dampaknya kita akan menjadi sombong. Kalau sudah sombong, maka juga tidak akan kuasa terhadap diri kita. Artinya apa? Orang yang kuasa terhadap dirinya itu bukan orang yang minder, bukan orang yang sombong. Percaya diri. Jadi peragu itu sebenarnya dia tidak percaya pada dirinya, bahwa dirinya itu mampu mengambil satu keputusan, bahwa dirinya itu adalah mampu untuk menentukan pilihan, bahwa dirinya itu mampu untuk menentukan kebijakan dengan berbagai pengalamannya dan wawasannya. Nah, ini penting kita kulik, saudara. Sering kalau dengan anak-anak muda khususnya yang mereka yang tidak memiliki pengalaman tentang keaktoran, itu kadang menganggap penerjemahan percaya diri pokoknya tidak malu saja. Padahal tentu berbeda. Percaya diri dengan tidak tahu malu itu berbeda. Jadi, percaya diri itu justru tahu kapan saatnya malu, kapan saatnya tidak malu. Nah, runutannya ke sini, siapa yang peragu itu kaitannya dengan tidak kuasa terhadap dirinya, kaitannya dengan tidak percaya diri. Nah, percaya diri biasanya begini, saudara-saudara. Sebenarnya kalau kita sedang tidak percaya diri, kata lain, kita sedang sadar bahwa diri kita itu tidak layak untuk kita percayai. Jadi kalau kita sedang tidak percaya diri, kita itu tahu bahwa diri kita tidak layak untuk kita percayai. Nah, sebenarnya diri yang layak untuk dipercayai itu diri yang mana kira-kira? Diri yang layak untuk kita percayai adalah diri yang berkualitas tentunya. Oke. Kalau diri yang berkualitas yang layak kita percayai, secara otomatis kayak tadi, contohnya ya, ketika kuasa terhadap diri, kuasa terhadap materinya, kuasa terhadap panggungnya, kuasa terhadap penontonnya. Nah, ini dampak. Orang yang kuasa terhadap dirinya, kuasa terhadap materinya, secara otomatis dia akan kuasa terhadap panggungnya, akan kuasa terhadap penontonnya. Salah satu unsur dari percaya diri ada di sini. Tapi diri yang berkualitas itu kaitannya dengan kuasa terhadap diri itu tadi. Nah, untuk menuju ke sana itu ada metodenya kalau dalam keaktoran, saudara. Atau dalam perspektif meditasi misalnya gitu. Nah, sering kita mendengar kata meditasi ya. Meditasi itu kaitannya juga dengan sampai percaya pada diri ya. Nah, runutannya pertama begini. Untuk menuju pada diri yang berkualitas sehingga layak untuk kita percayai, runutan awal itu adalah pemetaan terhadap diri. Pemetaan terhadap diri. Diri yang bagaimana yang dipetakan. Ada pada diri itu ada dua dikotomi ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, dua-duanya ini yang dipetakan. Kalau terminologi yang lain dipetakan itu apa? Kita menggali informasi sebanyak mungkin tentang diri. Mencari informasi sebanyak mungkin tentang diri, sehingga kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya itu. Nah, kenapa kok dua-duanya yang harus dipetakan? Karena begini, saudara-saudara.
Kalau cuman kekurangannya yang dipetakan, dampaknya nanti pasti kita minder. Secara otomatis kita tidak akan kuasa terhadap diri kita. Kalau sudah tidak kuasa terhadap diri kita, seperti yang tadi ya, aktor yang baik tadi. Kalau sudah tidak kuasa terhadap diri kita, maka secara otomatis akan mengalami kendala untuk menguasai materi yang mau kita bawakan. Kalau sudah seperti itu, secara otomatis tidak kuasa terhadap panggung, dan selanjutnya juga tidak akan kuasa terhadap penontonnya. Nah, begitu juga kalau yang kita petakan adalah kelebihan saja, dampaknya kita akan menjadi sombong. Kalau sudah sombong, maka juga tidak akan kuasa terhadap diri kita. Artinya apa? Orang yang kuasa terhadap dirinya itu bukan orang yang minder, bukan orang yang sombong. Oke. Begitu selanjutnya ketika kalau kita bandingkan dengan kita komparasikan dengan aktor yang baik tadi. Orang yang sombong itu tidak akan kuasa terhadap dirinya. Begitu juga kalau sudah tidak kuasa terhadap dirinya, seperti yang saya sampaikan tadi, akan mengalami kendala untuk menguasai materinya, secara otomatis tidak kuasa terhadap panggungnya, begitu juga tidak kuasa terhadap penontonnya. Oke. Oleh karena itu, dua dikotomi ini harus dipetakan. Jadi cara memetakannya supaya diketahui kekurangan dan kelebihannya, galilah informasi sebanyak mungkin tentang diri kita. Baik dalam konteks waktu penelusurannya mulai dari lampau kesekarangan kita, terus apa yang di masa yang akan datang, apa yang kita cita-citakan, itu dipetakan semua. Sehingga nanti dapat diketahui kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita, itu nanti secara otomatis akan dapat menghargai diri kita. Akan dapat menghargai diri. Kenapa begitu? Ketika kita sudah dapat menggali informasi sebanyak mungkin tentang diri, sehingga kita tahu kekurangan dan kelebihan, nanti secara otomatis pula, tanpa disengaja ini, secara otomatis pula akan dapat menyadari bahwa orang lain juga punya kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, kalau sudah menyadari di situ, secara otomatis kita akan dapat menghargai diri kita dari memetakan kekurangan dan kelebihan itu tadi. Itu tahapan selanjutnya, automatically ya dapat menghargai diri kita. Setelah kita dapat menghargai diri kita, next selanjutnya itu kita akan bangga pada diri kita. Beda ya, bangga ya, bukan sombong ya. Kenapa kok beda antara bangga dan sombong ini? Walaupun dalam bahasa Inggris tergantung situasinya itu sombong itu bisa proud gitu ya. Tapi begitu I'm proud of you itu tidak mesti sombong, tapi saya bangga. Nah, dapat bangga maka berbeda dengan sombong. Karena apa? Kalau sombong tadi lahirnya cuman pemetaan terhadap kelebihan. Akan menjadi sombong. Tapi ini dipetakan kekurangan dan kelebihannya. Sehingga dapat menghargai diri, baru bangga pada dirinya. Itu saudara. Nah, setelah dapat bangga pada diri, kita secara otomatis untuk dapat bangga itu tadi melampaui 3 tahap itu tadi ya. Tahapan pertama pemetaan terhadap kekurangan dan kelebihan, lalu secara otomatis dapat menghargai diri, setelah itu bangga pada diri. Nah, ketika sudah melampaui 3 step ini, nanti kita akan mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi.
Nah, kalau bahasa panggungnya tadi, kuasa terhadap panggungnya itu tadi ya, menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi. Jadi sadar ruang istilahnya. Uh, Maka tadi ketika kuasa terhadap dirinya, kuasa terhadap materinya, selanjutnya kuasa terhadap panggungnya. Jadi ini tadi, ketika lewat 3 tahapan ini akan mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi. Tuh saudara. Nah, sekarang kita kembali ke yang awal. Tadi diri yang layak kita percaya adalah diri yang berkualitas. Nah, ketika kita sudah mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi, disinilah kita berada pada titik diri yang berkualitas. Kita berada pada entitas diri yang berkualitas. Di sini saudara-saudara. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan percaya diri. Kita akan merasa, akan menyadari bahwa diri kita ini layak untuk kita percayai karena kita sedang berada pada posisi diri yang berkualitas. Runutannya di sana. Jadi artinya apa kalau kita komparasikan, kita review lagi terkait dengan keraguan itu tadi. Para peragu itu sebenarnya ada pada situasi diri yang tidak berkualitas. Jadi secara otomatis artinya bisa kita katakan pula bahwa kalau kita berada pada diri yang berkualitas, keraguan pun itu tidak akan ada. Maka kalau kita mau mengambil keputusan, mau menentukan pilihan, mau mengambil satu kebijakan, harus pada diri yang berkualitas. Nah, kalau kita melihat realita atau fakta yang ada pada negeri ini yang berpengaruh pada kebijakan-kebijakan politik ya. Jangan-jangan pada saat menentukan kebijakan secara politis itu para penentunya itu tidak berada pada diri yang berkualitas. Sehingga yang semula itu bahasanya adalah kebijakan, maka yang diambil itu tidak bijak. Walaupun bahasanya tetap kebijakan, tapi tidak bijak. Kenapa begitu? Kalau bijak itu biasanya kan ini tuh, atau kata arif, pasti nyaman, pasti diterima oleh pihak-pihak yang lain. Kenapa? Karena satu keputusan itu diambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijak, dengan pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh. Contoh misalnya gini, kalau kata siapa itu yang pernah saya nonton, ya. Kayak misalnya penempatan di negara kita ini kurang punya kesadaran secara meritokratif kan gitu. Artinya apa? Penempatan posisi itu tidak betul-betul berdasarkan kemampuannya, sehingga akan menjadi tidak bijak ini. Dan ini tidak ditentukan oleh ini, bukan sekedar ditentukan oleh gelar formal saja, tapi kalau jurusannya bidangnya berbeda, artinya itu kan tidak melalui pertimbangan yang meritokratif, tidak berdasarkan kemampuannya. Nah, ini yang dianggap kebijakan ketika di negeri kita ya. Padahal hasilnya nanti tidak bijak karena tidak meritokratif itu. Ini kalau kita ngomong tentang apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Nah, jadi begini saudara-saudara, jangan pernah ragu sebenarnya untuk mengambil keputusan, untuk menentukan pilihan, untuk mengambil kebijakan. Nah, syaratnya itu tadi. Gimana supaya tidak ragu?
Seperti yang saya jabarkan itu tadi ya, mulai dari kuasa terhadap diri, terus bagaimana prosesnya percaya diri sampai pada titik diri yang berkualitas itu, sehingga tidak ragu lagi. Nah, kalau misalnya kita masih ada keraguan, maka yang perlu diulik itu apa yang kurang tentang tahapan-tahapan itu tadi. Sehingga gini, kalau tidak pada diri yang berkualitas, kadang sesuatu yang kita pilih atau keputusan yang kita ambil itu berangkat dari emosional saja. Kalau secara emosional tentu kadang sampai abai pada hal-hal yang logis atau bergeser pada hal-hal yang sewajarnya atau yang sesuai. Kalau kita tidak mau berkata bahwa keputusan itu tidak sesuai gitu ya. Nah ini nanti yang pembacaan saya yang sering kita hadapi pada kenyataan ini. Wabil khusus itu tadi pada generasi ini, generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha. Karena betapa pentingnya ini, rata-rata begini, progresif atau kedewasaan berpikir, kedewasaan bersikap kita itu kan salah satu alat ukurnya seberapa kita yang salah satu alat ukurnya itu adalah pada saat kita dibutuhkan untuk mengambil keputusan, dibutuhkan untuk menentukan pilihan, dibutuhkan untuk mengambil satu kebijakan. Ini dijadikan alat ukur di sini nanti. Seberapa kedewasaan berpikir, seberapa kedewasaan bersikap kita. Nah, secara otomatis kedewasaan berpikir dan kedewasaan bersikap itu apa alat ukurnya juga. Nah, alat ukurnya ya salah satunya dan salah yang lain itu seperti yang saya sampaikan itu tadi, saudara-saudara. Nah, pemetaan ini, saya tadi nyinggung meditasi. Pemetaan ini sebenarnya pemetaan dalam kesadaran meditatif. Kenapa begitu? Kadang kita juga ada salah persepsi tentang meditasi. Kadang kita terjebak pada satu metode. Meditasi itu bukan pada metodenya titik tekannya. Walaupun metode itu penting. Ada berbagai cara atau berbagai metode yang dilakukan oleh para meditator atau para kaum laku itu metode ya. Tapi intinya meditasi itu adalah kesadaran penuh. Jadi apapun metodenya itu intinya pada kesadaran penuh. Artinya kalau sudah tahu bahwa inti meditasi itu ada kesadaran penuh, maka setiap metode itu baik. Setiap metode itu baik, tidak ada metode yang tidak baik. Contoh misalnya kayak ada yang berkholwat, ada yang menepi ke gunung, ada yang bertapa, ada yang pola seperti ini, ada yang caranya meditasi dengan duduk, ada yang cara meditasi berbaring, ada yang polanya healing kemana. Itu metode semuanya. Intinya adalah kesadaran penuh. Kata lain seperti yang saya katakan tadi, kalau ini tahu intinya, terus kita tahu juga bahwa ini adalah metode, berarti tidak ada metode yang tidak baik itu. Sejauh masih mampu untuk mencapai atau sampai pada titik kesadaran penuh. Nah, di sini juga bagian pada diri yang berkualitas ketika kita di kesadaran penuh ini. Kesadaran penuh secara kolektif. Ada yang bilang kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu bisa kolektif antara person yang satu dengan person yang lain. Tapi kolektif ini tidak serta-merta kalau dalam konteks meditasi kita terjemahkan seperti itu. Yang maksud kesadaran kolektif dalam konteks meditasi itu dari pemahaman menyeluruh itu. Pemahaman menyeluruh dari berbagai sudut pandang, dari berbagai cara pandang, dari berbagai jarak pandang, dari berbagai ruang pandang dan waktu pandang. Nah itulah ada hadir sebuah kesadaran masing-masing point of view ini adalah memiliki kesadaran masing-masing. Dan ketika di sini maka akan menjadi kolektif dari berbagai sudut pandang ini. Sehingga kita katakan full awareness.
kesadaran penuh. Di sini situasi meditatif itu di situ. Nah, kaitannya dengan keraguan itu tadi, ketika kita ragu untuk mengambil keputusan, untuk menentukan pilihan, untuk mengambil kebijakan, sebenarnya kita sedang pada diri yang tidak berkualitas. Dan kata lain, diri yang kita tidak berada pada diri yang berkualitas itu, kita tidak berada pada kesadaran penuh. Sehingga kesadaran kita tidak penuh, maka ada keraguan, iya apa tidak? Iya apa gak ya, kan gitu kalau bahasa Jawa. Iya panjang deh, duduk rumah jangan kan gitu kan sama Tuhannya itu. Jadi gitu saudara-saudara. Maka saya pesan pada adik-adik semua ya, yang generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha. Sudah kita capai ini, kita selalu bersemangat untuk menghadapi kehidupan ini, termasuk yang pernah saya sampaikan pada video yang sebelumnya. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap kenyataan yang kita hadapi ini. Secara otomatis dengan berbagai upaya kita tidak perlu ragu lagi untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan, menentukan kebijakan. Kenapa? Nah, pada saat kita penentuan itu menjadi alat ukur ya, ukurannya di situ. Nah, ketika saat kita mengambil keputusan, pilihan dan kebijakan, itu adalah kesekarangan kita. Maka kata orang, ada qada, ada takdir, ada nasib katanya. Nah, qada itu atau ketentuan Tuhan yang belum terjadi. Secara kaidah-kaidah etis, moral itu, masing-masing religi itu, masing-masing keyakinan juga ada. Ada ketentuannya, kalau nanti begini, nanti akan menjadi begini, gitu ya. Tapi itu belum terjadi, artinya future. Sementara takdir itu past time, itu lampau. Artinya kalau sudah menjadi takdir itu sudah tidak bisa dirubah karena lampau. Karena bergeser sepersekian sekon detik itu sudah menjadi takdir, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, nasib kita adalah kesekarangan ini. Nah, sekarang ini ada pada situasi apa? Kesekarangan kita ini ada pada situasi pada saat kita mengambil keputusan, menentukan pilihan dan mengambil kebijakan itu kesekarangan ini. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan, itulah kesekarangan kita, maka itu menjadi nasib. Itu penentu nasibnya adalah kesekarangan ini, ketika kita dibimbing harus mengambil keputusan, harus menentukan pilihan. Nah, setiap saat selalu begitu kita dihadapkan pada situasi ini. Setiap saat kita harus mengambil keputusan, setiap saat kita harus menentukan pilihan. Karena apapun yang dipilih sudah bergeser sepersekian sekon detik, itu sudah menjadi takdir. Tidak bisa dirubah. Kalau sekarang ini kita memilih yang tidak baik, maka bergeser sepersekian sekon detik, maka kita sudah ditakdirkan tidak baik. Sekarang kita memutuskan untuk tidak cerdas, atau sekarang kita memutuskan untuk tidak peduli, maka bergeser sepersekian sekon detik, kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang tidak peduli. Terus misalnya sekarang ini kita memutuskan atau kita memilih atau bawah sadar menggerakkan kita untuk menjadi benci karena ada peristiwa yang kita hadapi. Terus bergeser sepersekian sekon detik, kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang benci. Maka sekarang ini penting. Oleh karena itu penentunya tadi, alat ukurnya tadi harus berada pada kesadaran penuh, harus berada pada situasi diri yang berkualitas. Itu maksud saya, saudara-saudara. Nah, sekali lagi ini disclaimer kata anak-anak sekarang ya. Ini disclaimer. Saya tidak bermaksud menggurui karena saya bukan guru. Guru itu kalau minggu turu. Saya cuma berbagi saja atau mereview saja apa yang sudah saudara-saudara pernah alami, pernah pikirkan, pernah pahami. Saya mereview aja. Oh iya ya, gitu maksudnya. Baiklah saudara-saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.